Hai, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan ya, dengan 3M. Cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Ya, jangan lupa itu ya. Nah, baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari buku tema 5, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Nah, sekarang kita coba perhatikan ada beberapa tujuan pembelajarannya. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Beni duduk di teras rumah. Tiba-tiba Beni membacakan sebuah puisi. Nah, puisinya sangat indah. Nah, biasanya kita pada hari Minggu juga berkumpul dengan keluarga ya. Ada yang berkumpul di teras rumah seperti Beni dengan keluarganya. Ada juga yang berjalan-jalan ke taman rumahnya, atau ada juga yang piknik keluar kota. Nah, ini adalah situasi dari keluarga Beni. Baiklah, Beni ternyata suka membaca puisi. Nah, sekarang teacher juga akan membacakan sebuah puisi dengan judul Lihat Kebunku. Ya, coba dengarkan dengan baik-baik. Puisi ini berjudul Lihat Kebunku, diciptakan oleh Ibu Su. Lihat kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari kusiram semua, mawar melati, semuanya indah. Nah, puisi ini cukup kita kenal ya. Bahkan kadang-kadang juga kita lagukan puisi ini. Cukup mudah sekali mengingat lagunya. Nah, seperti ini lagunya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari kusiram semua, mawar melati, semuanya indah. Nah, ternyata puisi ini juga bisa kita lagukan. Sangat indah ya. Baiklah, sekarang kita coba amati percakapan antara Beni dengan kakaknya ya. Nah, ini percakapannya. Kak, Beni mau bertanya. Ya, silahkan. Apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi kias, padat, dan indah. Nah, itulah percakapan antara Beni dengan kakaknya. Nah, apakah kalian juga pernah membacakan atau melihat sebuah puisi? Nah, tadi kita sudah mendengar ya, teacher sudah membacakan sebuah puisi dengan judul Lihat Kebunku. Nah, hari ini kita akan melihat ada beberapa kosakata baru yang akan kita perhatikan ya. Nah, di sini coba kita perhatikan ada kata cangkul, siramilah, tumbuh, bermekaran, dan berkicau. Nah, 5 kata itu kita coba lihat apa maknanya. Nah, sekarang kita coba lihat cangkul. Apa makna dari cangkul? Ya, cangkul adalah alat untuk menggali dan mengaduk
Siramilah. Siramilah itu artinya sama dengan mencurahkan air, ya, mencurahkan air. Tumbuh. Tumbuh maknanya sama dengan bertambah besar, ya. Jadi tumbuh itu bertambah besar. Kemudian bermekaran. Bermekaran maknanya mulai berkembang dan menjadi terbuka. Jadi biasanya bermekaran ini untuk bunga, ya, mulai berkembang dan menjadi terbuka. Kemudian berkicau. Nah, berkicau adalah bunyi burung. Nah, itulah makna dari beberapa kata yang kita pelajari hari ini, ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan karena tadi kita sudah lihat makna dari beberapa kata ini. Nah, sekarang coba ujilah pemahaman kamu dengan mengerjakan latihan berikut ini. Kita coba amati gambar ini, ya. Nah, ini ada Beni dengan ayah, ibunya dan juga saudaranya sedang bergotong royong, ya. Mereka bergotong royong membersihkan halaman atau taman di rumahnya. Ternyata ada banyak gulma di tanaman. Kalian tahu apa itu gulma? Ya, gulma adalah semacam tanaman, tapi tanaman liar yang mengganggu tumbuh-tumbuhan yang kita tanam. Misalnya bunga-bungaan yang kita tanam atau mungkin sayur-sayuran. Nah, ada tanaman-tanaman liar di sekitar bunga kita atau di sekitar tanaman sayuran kita, tanaman liar tadi. Nah, itulah yang kita sebut dengan gulma. Nah, dari gambar ini kita perhatikan, ya, kita lihat Beni sedang memupuk tanaman. Beni bersama kakaknya juga sambil bekerja menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Lihat Kebunku. Tadi kita sudah menyanyikannya, ya. Mari kita ulang sekali lagi menyanyikannya sambil mengamati gambar ini. Mari, 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah, dari lagu yang kita nyanyikan tadi, ya, coba kalian perhatikan potongan dari lirik-lirik lagunya. Coba lihat apakah nadanya panjang atau pendek, atau tekanannya kuat atau lemah. Nah, di sini coba perhatikan ada lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah, semuanya indah. Nah, coba kalian beri checklist di kolom, ya, kalau penggalan dari lirik atau potongan lirik ini menunjukkan bunyi panjang atau pendek, atau tekanannya kuat atau lemah. Nah, masih ingat kalian dengan teman kita Beni, ya? Dia suka sekali membaca puisi. Sekarang kita coba perhatikan puisi ini. Mari kita coba membaca bersama-sama, ya, dengan judul Taman Bungaku. Mari kita baca bersama-sama. Taman bungaku, taman bungaku, bila ku pandang hatiku pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku pun bersedih-seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah, bagus ya puisi ini. Nanti kalian coba ulang-ulang kembali bagaimana membaca puisi yang baik, ya. Nah, dari bacaan puisi yang kita baca bersama tadi, kita coba menjawab pertanyaan ini, ya. Ada beberapa pertanyaan ini, coba kalian jawab. Setelah belajar membaca puisi tadi, Beni beristirahat
sambil beristirahat dia membantu ayahnya memperbaiki sepeda motornya. Nah, kita coba perhatikan, kita amati gambar ini. Nah, Benny di dalam gambar ini sedang memegang jangka sorong. Nah, lihat di sini ya. Ayah, apakah nama benda ini? Lalu ayahnya menjawab, benda ini disebut jangka sorong. Apa kegunaan benda ini ya? Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mur dan pensil. Nah, itulah percakapan Benny dengan ayahnya. Nah, kita tahu ya, tadi dari percakapan tadi ternyata jangka sorong itu dipakai untuk mengukur benda-benda yang berbentuk lingkaran atau bulat. Seperti misalnya mur, pensil, kelereng, mata uang logam, dan seterusnya. Pokoknya benda yang berbentuk lingkaran. Nah, sekarang kita coba amati, ada beberapa gambar ini. Coba kalian berikan centang ya dari beberapa gambar ini yang bisa diukur dengan menggunakan jangka sorong. Nah, itulah kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Kita mengenal ada beberapa kosakata baru tadi ya, antara lain ada cangkul, siramila, dan seterusnya. Kemudian kita juga mengenal jangka sorong ya, jangka sorong. Nah, jangka sorong ini kita tahu tadi untuk mengukur benda ya, tapi benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian kita juga belajar membaca puisi dan menyanyikannya. Nah, cukup indah ya kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kita tetap semangat untuk belajar ya. Baiklah, teacher rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Baik, sampai jumpa. Bye.